Responnya ibu waktu pertama anak saya sudah bisa kasih gajinya apa itu? Ya, ya namanya orang tua, Indah. Ketika kita memberikan sesuatu, mungkin bagi dia itu tidak seberapa, tetapi niat tulusnya kita yang dia lihat. Wah, saya tidak tahu karena saya posisi itu waktu. Ini kita akan tidak bicara sesuatu yang lebih spesifik apa, tapi kita akan bicara banyak soal siapa sih sosok Kanda Ilham ini. Nah, sedikit gambaran saja bahwa Kanda Ilham ini punya background memahami sedikit tentang pertambangan. Tapi kita tidak akan bicara lebih jauh, sekilas saja. Apa kabar Kanda? Alhamdulillah sehat, dan semoga kita kedepannya tetap harus sehat dan semangat. Oke Kanda, saya mau mulai dari Kanda ini dari belum apa-apa, kemudian sekarang boleh bilang sukses lah Kanda ya. Amin. Amin. Tapi masih jauh dari kata sukses. Oh iya siap. Karena ukuran sukses itu sebenarnya Kanda ada DP takar. Ya. Ada takar-takarnya sih. Tapi kalau menurut kami, takaran kami, Kanda termasuk orang yang sukses. Amin. Amin kan. Amin. Karena ucapan itu adalah doa. Amin. Saya sepakat itu. Oke Kanda. Kanda saya ingin tahu juga, setelah Kanda sekarang di posisi saat ini, di titik saat ini, tentu Kanda punya perjalanan yang seperti orang lain juga. Ketika berada di titik yang berada saat ini, pasti punya perjalanan yang tidak baik-baik saja. Ya. Apakah Kanda ini juga termasuk orang yang istilahnya punya warisan dari orang tua yang sudah berada, atau kayak saya juga susah juga dari dulu awalnya? Sebenarnya begini, kalau kita berbicara tingkat sukses, sebenarnya saya ini belum bisa dikatakan sukses. Tetapi karena orang berbahasa Pak Ilham ini sukses, jadi saya selalu mengaminkan karena ucapannya itu adalah doa. Ya, oke. Nah, terkait persoalan perjalanan hidup, saya ini dari keluarga anak petani dan ibu seorang guru. Ya. Jadi kalau kita berbicara warisan, memang saya dari bawah dan tidak pernah berharap dari harta warisan, karena memang dari orang tua tidak ada yang bisa diwariskan. Nah, setiap orang punya cerita masing-masing, suka duka pasti ada. Nah, saya akan ulas kembali perjalanan hidup saya sampai punya jejak karir saat ini jadi kepala teknik tambang di dunia tambang. Saya backgroundnya memang dari tambang. Kenapa saya harus ambil tambang? Mindset saya dulu, tambang ini banyak hal yang bisa kita manfaatkan. Jadi memang di SMA saya itu selalu mencari inovasi-inovasi. Nah, sampai saya melihat bahwa ada peluang untuk ke tambang, tapi orang tua saya tidak mengizinkan waktu itu untuk masuk ke tambang. Nah, kalau itu mau dibahas, mungkin agak panjang. Kita mungkin 1-2 jam akan butuh waktu, tapi kita akan coba peringkas perjalanan hidup saya sampai saya jajaki di posisi kepala teknik tambang. Kalau bicara kepala teknik tambang adalah jabatan tertinggi untuk seorang karyawan, tidak ada lagi di atas itu. Ya. Nah, saya masuk dunia tambang di tahun 2004 setelah lulus SMA, masuk di salah satu perguruan tertua di Indonesia Timur, namanya Universitas Veteran Republik Indonesia. Saya selesai 2010. 2010 saya meninggalkan kampus, wisuda di bulan 12 tanggal 30 atau 31 Desember. Setelah wisuda, saya langsung masuk di salah satu perusahaan pertambangan batubara di Kalimantan Tengah. Nah, singkat cerita, jabatan itu adalah jabatan yang memang dari nol. Saya disetarakan dengan teman-teman yang backgroundnya itu dari tamatan SD. Karena keinginan saya kuat bahwa saya ini mau bekerja, saya ini mau mendapatkan
hasil dari jeripaya dengan cara halal. Saya tidak memandang itu, tapi saya jadikan acuan bahwa motivasi ini menjadikan saya bisa mendewasakan diri bahwa pekerjaan itu memang butuh mental yang kuat, terus butuh keberanian. Jabatan itu namanya tol picker. Tol picker itu adalah kalau di di batubara dulu Pak, pemungut batu kotoran yang tercampur di batubara kita masukkan di kantong plastik. Jadi suka duka dalam pekerjaan itu memang saya sudah lalui. Nah, dari situ mulailah karir saya pelan-pelan naik. Saya pindah ke Sulawesi Tenggara, jabatan foreman. Jadi saya sudah membawai ada beberapa orang. Nah, setelah itu saya kembali ke Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah sudah menjadi surveyor eksplorasi dengan jabatan supervisor. Nah, dari Sulawesi Tengah saya kembali ke Sulawesi Tenggara. Dari situ sudah mulai saya berkarir sampai singkat cerita posisi yang saya dapatkan saat ini adalah kepala teknik tambang, salah satu jabatan yang strategis di dunia tambang. Jadi mungkin itu bukan dari orang yang berada, bukan dari harta warisan. Jadi saya merangkak dari nol sampai harus di posisi saat ini kepala teknik tambang. Tapi bagi saya gini, jabatan itu ada amanah dan jabatan itu tidak akan pernah kekal. Yang bagus itu ketika jabatan kita tempatkan untuk berguna kepada banyak orang. Misalnya salah satu perusahaan yang saya tempati saat ini, alhamdulillah selalu mendukung program-program saya untuk memajukan perusahaan dan untuk mensejahterakan karyawan dan berguna untuk masyarakat di lingkar tambang. Nah, ini satu kesyukuran saya bahwa dalam dunia tambang ini bagi saya mari kita sama-sama berguna untuk sesama manusia. Mungkin itu kata kuncinya lah. Tadi Kanda, tadi kita mundur dulu. Kanda tadi sebutkan waktu SMA itu kemudian Kanda memilih untuk bagaimana caranya saya bisa sekolah di bidang pertambangan. Kenapa Kanda tertarik dengan tambang? Apakah sudah ada dulu gambaran bahwa kalau saya sekolah di tambang ini karena kontur tanah di Indonesia ini didominasi oleh pertambangan? Apakah sudah ada pikiran itu sampai karena begini Kanda? Kalau saya dulu SMA ditanya apa cita-cita, banyak orang ditanya apa cita-cita pasti bilang kalau bukan dokter, polisi, gitu kan? Iya. Atau pilot barangkali. Anda pikirnya itu langsung ke tambang. Di tahun-tahun itu mana ada orang berpikir? Tapi Anda sudah berpikir ke depan. Iya. Sebenarnya gini, kalau kita mau ulas seperti cerita tadi, saya sebenarnya pertama itu tamat SMA coba mendaftar di pelayaran karena mindset saya dulu itu pelaut ini kan orang banyak duit nih Pak. Begitu. Orang banyak duit karena mungkin Tuhan tidak memberikan saya rezeki di laut, maka alternatif lain itu adalah tambang. Karena kenapa saya tertarik ke dunia tambang, karena almarhum om saya itu bisa pindah ke satu provinsi lain. Saya melihat bahwa potensi tambang ini besar. Nah, saya coba kaji tambang, ternyata tambang ini luas Pak. Ada nikel, ada emas, ada batu bara, ada boksit. Nah, tambang ini tersebar di seluruh Indonesia. Nah, itu itu yang membuat saya, kenapa saya harus masuk ke tambang. Saya melihat om saya almarhum, dia bisa pindah-pindah ke satu provinsi, jadi saya tertarik. Kapan lagi saya bisa berkeliling Indonesia? Nah, ini yang saya rasakan sekarang Pak. Saya pernah ke Riau. Keliling Pak, alhamdulillah. Jadi pemikiran saya waktu tamat SMA bisa keliling Indonesia, dan itu bisa saya buktikan. Paling tidak ditanggung oleh perusahaan. Karena kalau kita mau tanggung sendiri nih Pak,
uang dari mana? Betul, betul. Orang tua adalah petani, almarhum. Saya ditinggalkan sama almarhum bapak itu di masa saya masih menjejang kuliah 2008. Ya. Ibu boleh dikata kami adalah keluarga yang menengah ke bawah. Oke. Kalau kita bicara PNS kan dulu Pak, di tahun 2008 kami sudah kuliah 2 orang, ya. Itu kesulitan itu kami rasakan nih. Berat ya. Berat sekali. Tapi dengan giginya orang tua saya untuk membesarkan saya, mendidik saya, terus tidak pernah mengeluh dalam mencari nafkah untuk anak-anaknya. Akhirnya kita rasakan dari berapa bersaudara, 5 bersaudara, alhamdulillah semua sarjana. Terus saudara saya semua punya pekerjaan, walaupun saya ini yang membela ke swasta, yang lain adalah PNS. Itu satu kebanggaan kami di keluarga kami, bahwa orang tua kami mendidik kami ini tidak sia-sia. Mungkin begitu anunya, Linda. Tadi Anda bilang bahwa kita ini susah-susah juga dulu. Iya. Orang tua setengah mati dia mau sekolah. Ya. Apa yang Anda ingat ketika misalnya dulu di zaman Anda sekolah, orang tua berusaha untuk kuliahkan anaknya, itu apa yang paling berkesan? Kalau yang berkesan, banyak hal yang membuat saya kadang-kadang bersedih. Orang tua saya pada saat kami harus membayar SPP untuk pembayaran semester itu harus ngutang sana sini, harus gadaikan SK, karena saya ini sudah ditinggalkan almarhum bapak saya itu masih di semester 6 kalau tidak salah Pak. Jadi masih ada lumayan lah. Ya, lumayan lah. Kalau kita mau ingat itu memang sedih Pak. Saya langsung 2 kuliah. Kalau kita mau lihat gaji PNS waktu itu Pak, apalagi dia masih status saya sebagai guru, tidak. Kalau untuk saat sekarang PNS luar biasa lah. Tidak dapat tunjangan sertifikasi apa segala. Tapi tahun 2008 itu miris, SK digadaikan, minjam ke sana kemari. Mana lagi kami harus biaya kehidupan dalam sebulan. Ya, betul. Makan ini pun Pak, dulu waktu kita mau kembali di zaman kuliah, makan bareng sama teman-teman kami harus berhitung. Jadi cukup enggak dalam 1 bulan. Jadi kalau kita mau kembali di zaman itu, memang saya sendiri rasakan bahwa sedih. Kiriman pas-pasan. Biasa kita dikirimin kelapa nih Pak dari kampung. Biasalah kalau kita kan anak dari desa masuk ke kota, Betul. selalu orang tua itu ini bawa beras, mie. Itu suka duka saya yang saya lihat sangat berkesan. Tapi di satu sisi Pak, di waktu kuliah saya sudah pintar untuk dapatkan penghasilan. Jadi bahkan saya sudah bisa beli TV sendiri. Itu saya kirimkan kembali ke orang tua. Apa kerja sampingannya selama tidak. Jadi gini, kuliah saya itu saya banyak aktif di organisasi. Banyak hal yang saya bisa dapatkan dari organisasi. Pertama, pembelajaran untuk saya sendiri. Yang kedua, memotivasi untuk bagaimana kita bisa bergaul sesama manusia di luar. Bukan hanya di bangku sekolah atau bangku perkuliahan, tetapi banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari pergaulan. Nah, dari situ saya belajar untuk mendapatkan penghasilan Pak. Jadi ada dulu satu cerita, saya bisa dapatkan televisi itu. Tapi ini baru saya buka ya. Dulu waktu tahun 2007 penerimaan mahasiswa baru, saya jadi ketua panitia Pak. Itu masih di semester 5 kalau tidak salah. Dipercayakan untuk jadi ketua panitia mahasiswa baru. Oh ya. Nah, singkat cerita kenapa saya bisa beli TV dengan teman-teman, ada pengadaan alma mater. Kalau kita dulu mahasiswa ada namanya alma mater. Itu di bidang perlengkapan. Waktu itu saya minta sama teman-teman bidang perlengkapan untuk mencarikan
baju alma mater itu. Kita sudah ada range-nya, dalam satu baju itu harus sekian nih. Nah, terserah bagaimana caranya dapat baju itu, alma mater itu dengan harga sekian. Kalau misalnya kalian dapat di bawah itu rezekinya kalian nih, karena kita sudah budgetkan nih. Nah, waktu itu saya nggak tahu ya kenapa di bidang perlengkapan ini tidak bisa. Jadi karena saya adalah penanggung jawab jadi ketua, harus sukses ini barang, saya turun langsung Pak. Ke dulu kalau di Makassar itu Dinda ada namanya apa lagi namanya ya, yang pasar apa ya belakangnya Karebosi itu, apa ya namanya, pasar sentral. Pasar sentral yang ada di Makassar. Saya pergi cari kain sendiri, terus cari logo universitas. Jadi ada selisih budget yang bisa saya press dari 60 sekian jadi 40. Jadi saya bisa kantongi uang 20.000. Nah, tapi itu kan halal nih. Ya. Karena memang kita sudah dibudgetkan nih. Nah, saya bisa kantongi uang 20.000 dalam satu alma mater. Nah, ada sekitar 100 atau berapa mahasiswa baru itu yang butuh alma mater yang wajib memang harus ada. Nah, dari situ saya kali nih, misalnya 100 nih, kali 20.000, itu sudah bisa kita dapat sekitar 2 juta. Dari situ itu kan tahun itu Pak. Wow. Itu kan luar biasa tuh. Gitu. Nah, tahun itu. Iya, harga TV itu masih di angka 1 jutaan Pak, yang TV tabung. Oh iya. Nah, dari situ artinya saya dapatkan penghasil itu betul-betul dari uang halal. Oke. Kreatif ya. Ya, berarti jiwa dagangnya orang selatan ada juga sedikit. Sebenarnya kalau dibilang ada, kan orang selatan dia punya talenta dagang. Iya, betul. Jadi tidak bisa terbantahkan karena saya juga ada gen dari selatan. Iya. Nah, baik nih sahabat podcast Palu. Nah, itu sekilas tadi perjalanan dari Anda Ilham. Nah, saya kira juga bisa jadi motivasi buat sahabat podcast Palu nantinya bahwa apa yang kita usahakan, kita mulai dari nol, berikhtiar baik begitu kan, berusaha mandiri pasti ada hasilnya. Setuju kan, Dai? Setuju. Luar biasa. Jadi itu tadi profile tingkat perjalanan. Saya ingin sedikit masuk ke Anda sudah di posisi sebagai orang tambang lah begitu ya. Iya. Orang yang menggeluti ilmu tambang. Nah, waktu Anda lulus kuliah, kemudian melamar dan diterima di salah satu perusahaan tambang, apa yang Anda ingat begitu masuk? Apa respon Anda pertama begitu diterima? Saya sudah diterima jadi tambang ini loh. Waduh, itu berkesan sekali tuh Pak. Jadi pertama itu namanya kita baru injak tambang. Apalagi saya salah satu tempat itu adalah perusahaan besar. Namanya Asmin Kualindo Tuhu. Ya. Dia alatnya itu Pak, dia pakai liber. Terus kalau di Sulawesi Tengah kayaknya belum ada nih. Dia pakai mobilnya itu namanya HD 777. Itu apalagi itu besar itu Pak. Okay. Jadi itu mobil itu dia harus pakai tangga naik tuh. Jadi tingginya sekitar 7 meter atau berapa meter Pak. Yang pakai itu hanya PT Vale. Terus kalau batu bara banyak lah, KPC, AKT. Nah, waktu saya masuk di situ, wah, saya bilang wow. Ternyata tambang ini luar biasa. Saya diperlihatkan dengan alat-alat yang saya tidak pernah lihat. Canggih. Dia sistemnya apa namanya? Sudah pakai elektrik semua. Ya. Di zaman itu sudah elektrik. Sudah zaman itu elektrik. Tapi karena saya masuknya memang belum rezeki dari co-picker, jadi saya hanya bisa melihat teman-teman yang bawa mobil. Dan keinginan besar saya itu, wah kapan saya bisa bawa mobil itu. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Justru saya diposisikan pada posisi paling tinggi untuk di satu perusahaan. Yang kalau orang lain Pak, artinya kita ini kan tidak ada investasi di situ Pak. Tidak ada saham. Tapi sebagai karyawan itulah
jabatan paling tinggi di tambang adalah posisi kepala teknik tambang. Jadi bukan lagi yang saya bayangkan harus jadi operator, harus jadi driver, tapi ternyata saya dikasih rezeki sama Tuhan, nih kamu harus bawahi semua karyawan yang ada. Jadi lulus kuliah diterima langsung di posisi itu. Udah jadi call picker, Pak. Oh, call picker dulu. Call picker itu pemungut batu nih. Ya. Jadi Iya. susahnya itulah paling rendah di jabatan tambang yang disetarakan dengan tamatan SD, bahkan ada yang tidak bersekolah. Berapa Karena tahun di situ kemudian bertahap sampai di kepala teknik tambang itu? Saya berkarir itu, Pak, 3 tahun dapat posisi kepala teknik tambang. Oh, berarti di pungut-pungut itu dulu ya? Iya. 3 tahun baru dapat. Tidak. Jadi saya di situ cuma 6 bulan, Pak. Oh, cepat ya. 6 bulan bagi saya bahwa kalau saya harus bertahan di situ, kasihan ijazah saya. Oh iya. Jadi saya berpikir harus keluar dari zona nyaman. Oke. Walaupun itu perusahaan adalah perusahaan munafik, perusahaan besar, tapi saya harus ambil resiko. Jadi 6 bulan, kurang lebih 5 sampai 6 bulan saya bertahan di situ, saya harus keluar untuk upgrade kembali ilmu saya, Pak. Karena call picker ini adalah orang yang tidak punya kompetensi, terus hanya pungut-pungut batu, masukkan kantongan, tanpa harus disekolahi. Oh, kata kasarnya buruh kasar. Buruh kasar. Ya, kalau kita mau setarakan dengan ini, Pak, apa namanya, kita tidak pernah menjas ya, adalah apa ya, paling yang tidak menyinggung lah. Iya. Apa kalau dalam magang itu, kalau di perusahaan kita dia magang, karyawan magang gitu ya, jadi tempatkan di sini? Bukan? Bukan juga, Pak. Jadi dia posisinya itu kayak kita ini buruh kasar. Buruh kasar kalau kita mau ibaratkan di pekerjaan umumnya ini tukang cangkul. Oh iya. Jadi tukang cangkul. Nah, itulah jabatan paling rendah di dalam dunia tambang, dan itu sudah saya lalui. Oke. Berapa tahun baru bisa naik di kepala teknik? Kurang lebih 3 tahun, Pak. 3 tahun. Ya, karena dari pemungut batu saya naik ke foreman, terus naik ke supervisor, terus naik ke superintendent, terus di posisi KTT ini adalah jabatan manajer. Jadi kepala teknik secara strukturalnya adalah kepala teknik tambang, secara fungsional adalah manajer. Jadi ada 2 jabatan yang melekat. Karena waktu masuk di tambang pertama kali gajinya masih ingat apa yang dibelikan? Ini lucu nih, lucu. Jadi apa ya? Kalau saya mau kembali di zaman itu gaji cuma 1.250.000, Pak. Oke. Padahal tambang ya? Padahal tambang, Pak. Orang mindset tambang ini kan gajinya besar nih, gede. Oke. Saya gaji itu waktu 1.250.000. Gaji pertama saya kasih sama orang tua. Wah. Dan saya sumbangkan ke masjid. Gaji pertama? Gaji pertama. Gaji begini nih? Gaji itu cuma 1.250.000, Pak. Oke. Saya dapat gaji pertama, saya sumbangkan ke orang tua, terus saya sumbangkan ke masjid. Itu full. Jadi saya tidak dapat apa-apa karena ditanggung oleh perusahaan. Jadi full itu. Memang niat saya, sudahlah, ini gaji pertama di mana saya harus mengeluarkan tenaga, mendapatkan rezeki yang halal. Saya sumbangkan sama orang tua yang pernah didik saya, besarkan saya, sampai saya harus begini. Memang ikhtiarnya awalnya begitu, Pak? Ya, niat saya memang awalnya itu, Dinda, memang apa namanya, saya harus bahagiakan orang tua. Itu niat pertama saya keluar dari kampung halaman. Tapi dulu pernah saya berdosa sebenarnya. Kalau kita mau lihat, dulu orang tua saya tidak mengizinkan saya untuk keluar daerah. Ya, karena pertama saya anak sendiri laki-laki. Oh ya. Dari 5 bersaudara, semuanya perempuan. Dia maunya saya tinggal di kampung dekat sama keluarga. Yang orientasinya harus jadi PNS. Oh. Iya, karena memang dia sudah rasakan. Ya, orang dulu kan begitu. Iya. Apa PNS? Dan alhamdulillah 4 saudara ini adalah PNS.
ikuti jejak orang tua. Sendiri laki-laki, sendiri swasta. Sendiri laki-laki, sendiri swasta. Dan paling banyak duitnya mungkin. Tapi itu adalah doa, ucapan di tanah doa kita harus hadirkan. Siap. Terus Ya, ya. responnya ibu waktu pertama anak saya sudah bisa kasih gajinya apa itu? Masih ingat? Ya, ya namanya orang tua, Indah. Ketika kita memberikan sesuatu, mungkin bagi dia itu tidak seberapa, tetapi niat tulusnya kita yang dia lihat. Oke. Wah, saya tidak tahu karena saya posisi itu waktu ada di Kalimantan Tengah, tapi uang itu saya kirim ke orang tua dan dia sampaikan terima kasih banyak. Mungkin ini kan semacam motivasi ya. Ya, ya. Kalau kita berbicara tambang, pertama niat dulu. Ya. Niatnya kita harus luruskan karena di tambang ini kadang-kadang orang berpikir, oh tambang ini harus punya gaji besar nih, Pak. Nah, itu dia. Nah, ketika kita sudah berpikir begitu, yakin dan percaya bahwa niatnya kita sudah tidak lurus nih. Wah. Nah, niatkan dulu bahwa saya harus kerja, dapatkan rezeki yang halal. Persoalan nanti ke depannya itu biar urusan Tuhan. Baik. Tapi yang penting niatkan lurus bahwa kita bisa bekerja dengan mendapatkan hasil yang halal. Nah, kalau misalnya bisa masuk ke tambang, di dalam tambang itu Pak banyak banyak departemen yang kadang-kadang orang tidak pahami, hanya melihat satu konsep bahwa ini tambang nih, padahal tambang itu berbicaranya ada hukumnya, Oke. ada ekonominya, Ya. ada IT-nya, IT untuk Operatornya apa ya? bukan yang sistem, Ya, oke. terus ada safety-nya, Nah, ada lingkungannya, oke. ada surveinya. Oke. Jadi ketika kita berbicara tambang, semua disiplin ilmu harusnya masuk. Oke. Jadi tinggal niat lurusnya kita ini. Godaan juga banyak ya? Oh, kalau itu kembali ke manusia, kembali ke personnya kita. Karena dalam dunia ini, ya itulah namanya godaan manusia ini selalu ada. Belum masalah karyawan. Belum masalah karyawan, belum masalah sosial, belum masalah keselamatan, lingkungan. Apalagi kalau kita dapat dikasih rezeki sama Tuhan, punya jabatan kayak kepala teknik tambang Pak, Ya, ya. hampir seluruh penanganan dia harus pahami. Bagaimana caranya melakukan meredam isu-isu, bagaimana caranya menyelamatkan nyawa manusia, penanganan lingkungan, sosial. Nah, itu semua yang kita harus pikirkan sebagai leader di satu perusahaan. Oke, luar biasa. Ini juga jadi pegangan buat semua yang akan melanjutkan karirnya di pertambangan. Nah, Kanda Ilham sudah jelaskan tadi itu semacam tips juga itu. Iya. Yang paling penting tadi saya garis bawahi soal Niat. 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 Dan Iya. jangan gampang tergoda. Iya. Karena namanya godaan tambang. Tambang ini apa ya? Ketika kita tidak bisa mengontrol diri kita, banyak hal yang bisa membuat kita terjerumus. Setuju. Banyak kan? Nah, ya. Nah, harapan saya ketika teman-teman ingin masuk ke dunia tambang, niatkan dengan tulus bahwa saya ingin mendapatkan rezeki yang halal. Amin. Luar biasa nih Kanda. Terima kasih waktunya Kanda sudah mau menghadiri undangan kami di podcast Palu. Ya, semoga apa yang disampaikan Kanda Ilham ini bisa memotivasi banyak orang supaya bisa juga mengikuti karir suksesnya Kanda Ilham. Amin. Lain kali kita undang lagi di momen berbeda, mungkin banyak yang harus kita ulik dari Kanda Ilham ini. Saya pribadi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih Kanda atas kesediaannya. Kita akan bertemu lagi di narasumber lain dan waktu yang berbeda. Saya Rodi Sandi pamit. Assalamualaikum. Sampai baku dapat lagi.